حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi al-fadli wal irfan, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Ilahi Rabbi, Sang Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita untuk sama-sama kita hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kami sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah akhir zaman yang telah menuntun kita minat dhulumat ila nur. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib tentunya saya berwasiat wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman, dengan bekal takwa, maka kita akan diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Oleh karenanya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya sedikit akan menyampaikan tentang kiat-kiat kita mendidik anak menjadi anak yang soleh. Inilah kompetensi yang akan saya bangun pada dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah anugerah. Ya. Anak adalah anugerah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mau dijadikan apa anak kita? Mau dikemanakan anak kita? Mau seperti apa anak kita? Semua tergantung orang tuanya. Oleh karenanya pentingnya kita mendidik anak adalah dari sekarang bagaimana supaya anak-anak kita dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak kita supaya sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Begitu pula kita hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah mulai dari kita sendiri. Anak-anak kita kenalkan, nah siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah siapa yang menciptakan lautan? Allah. Nah siapa yang membuat kedaratan? Semuanya Allah. Kita kenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita sadari pun pada hari ini kita ada di dunia, kita lahir ke dunia
semua itu atas kehendak Allah dan atas izin Allah dan atas perintah Allah. Kita hidup dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama menjadi khalifah, menjadi penjaga bumi, melestarikan bumi, mengamankan bumi, membaguskan bumi. Pokoknya memperindah bumi, mengamankan bumi. Bagaimana bumi ini supaya aman, bagaimana dunia ini menjadi cantik, bagaimana supaya semuanya bagus. Itu adalah tugas kita semua. Ketika kita melihat, ya ini kayaknya kurang bagus, maka kita pindahkan. Ketika tanaman kita belum ada yang menyiram, maka tergerak kita untuk menyiraminya. Kelihatan ini kotor, maka tergerak untuk membersihkannya. Ini adalah tugas kita di bumi. Walaupun tanaman dekat dengan air, tapi tanaman tidak bisa melihat. Oleh karenanya Allah sudah mewakilkan kepada kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, yaitu nyirami, membersihkan, mengamankan, dan lain sebagainya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah kita di dalam mendidik anak kita, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sampaikan, kalau tak kenal maka tak sayang. Kenapa saudara-saudara kita sampai hari ini banyak yang belum terketuk hatinya, banyak yang belum tergerak hatinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak paham, belum mengerti, belum menyadari bahwa hadirnya kita ke dunia ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan atas tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi sebagai khalifah. Kemudian yang kedua, kita lahir ke dunia, kita hadir ke dunia, kita ada di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tugas yang kita yang kedua hadir di dunia ini, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk ibadah. Kita sadari tugas kita menjaga bumi, melestarikan bumi, mendamaikan bumi, mengamankan bumi, memperindah bumi, memperindah dunia yang sudah cantik ini, yang sudah bagus ini. Kemudian yang kedua adalah tugas kita, yaitu menjadi untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dalam mendidik anak, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini di penghujung tahun ajaran, ya. Kalau pendidikan itu di penghujung tahun ajaran, di bulan Juni itu penghujung tahun, tutupnya tahun ajaran. Kemudian yang bulan Juli kita masuk ke tahun ajaran baru. Nah, kita banyak memikirkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Kita hati-hati dalam memberikan pendidikan anak. Terutama kita, kalau di guru, ya, kalau di sekolah mungkin yang mendidik adalah guru. Tetapi kalau di luar itu, kebanyakan yang mendidik adalah kita sebagai orang tua. Maka orang tua harus memberikan teladan. Jangan hanya mengharapkan anaknya sholat, anaknya baik, tetapi kitanya tidak sholat dan tidak memberikan teladan kepada anak. Bagaimana mungkin anak bisa melakukan itu kalau kita sendiri tidak melakukan, tidak meneladani, tidak mencontohi anak. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pertama adalah mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak supaya berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti. Kita anak ini bagaimana supaya anak berbakti kepada orang tuanya? Yang pertama adalah memberikan teladan. Kemudian yang kedua kita mendoakannya. Selalu kita doakan. Makanya di masjid Jami Bani Yasin selalu setiap hari Jumat ya kita adakan majelis doa dalam rangka kita mendoakan anak-anak kita. Setelah kita berupaya mendoakan semuanya, kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita terhadap anak-anak kita hanyalah mengingatkan, ngajari, mewarahi, nguruki. Selebihnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, seorang nabi, ya, walaupun seorang nabi tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, tidak bisa memberi hidayah kepada keluarganya. Sehingga apa? Sehingga anaknya tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, "Ya anakku, ayo masuk ke dalam perahu. Nanti takut tenggelam." Tapi anak menolak, anak dan istrinya menolak untuk
taat ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun seorang nabi tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya. Bapaknya diberitahu, bapak jangan menyembah berhala, ini tidak bisa. Inilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tapi tidak bisa. Tidak bisa memberikan hidayah. Begitu pula baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Abu Thalib, mang, ayo maju Islam, ayo masuk Islam, mang mengucapkan syahadat, saya ini Rasul, saya Nabi. Tetapi oleh Allah tidak bisa berikan hidayah. Wis ongkong-ongkong babai man siram. Kita mau isin kuayang lamun majing agama ni, aduh kuayang bade jare balane kita, kuayang jare rakyat kita, kuayang jare pasukan kita. Dia gengsi yang menutup kita untuk tertutupnya hidayah karena hati kita juga tertutup dan ego kita juga menutupi diri kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwa innaka la tahdi man ahbabta, bahwa engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita kepada anak, istri, keluarga kita. Tetapi tugas kita yang penting adalah menyampaikan, mendidik, mengarahkan, wuruki, ngajari, selalu mengingatkan, ya, selalu mengingatkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini adalah penyejuk hati. Manakala kita tepat untuk mendidiknya, bahkan bisa mendoakan kita, bahkan sebagai investasi terbesar, ya, investasi terbesar adalah anak kita. Walaupun kita banyak sawah, ya, banyak mobil, banyak harta, semua akan kita tinggalkan. Jabatan yang mewah, yang tinggi, semua akan kita tinggalkan. Semua fasilitas di dunia semua akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita memiliki anak soleh, anak yang taat pada Allah, ya, maka anak ini akan selalu mendoakan kita. 3 yang tidak akan lepas, di antaranya salah satu adalah anak soleh, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, bisa jariyah, ya, terutama ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kisah disebutkan, ya, salah satu kisah disebutkan bahwa salah satu makbaro yang memang di dalam kubur itu terjadi penerangan yang luar biasa. Maka disampaikan oleh malaikat, ya Fulan bin Fulan, itulah doa dari anakmu, doa dari keluargamu yang dulu di dunia taat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan doa, memberikan satu harapan bagi orang tuanya yang sudah tidak ada. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan penutup pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, pertama kita harus meneladani anak-anak kita, memberikan contoh anak-anak kita. Jangan sampai kita ribut di depan anak-anak, jangan sampai kita tukaran yang ngarepe anakan. Berikan kata-kata yang bagus, berikan bimbingan yang bagus, berikan contoh yang bagus, berikan teladan yang bagus. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk kita sama-sama belajar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tahirin al-mukarramin, amma ba'du. Fa ya ibadallah
usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thalabi malati kursi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Fa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini kita berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala adab-adab di dalam doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah, mintalah kepada kalian kepada Tuhan tadarruan wa khufyah, dengan penuh rasa hormat, dengan tawadhu, ya, wa khufyatan, dan tersembunyi, artinya dengan lemah lembut, dengan kelembutan, ya, benar-benar dihayati. Syukur kita bisa menangislah karena ini permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai ada yang ngantuk, ya, kita mohon sama Allah, ya, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur bi biladina hada bidal muslimin 'amah imaman 'adilan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allif baina qulubil mu'minin wa farriq jami'atal kafaratal musyrikin bi anayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa isbal mukhtalif wa syari wal ilham wa dhahara minha wa mabatan min baladina hada khassah wa min kullil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.